Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ahli, ya bunaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali pembacaan buku ini buku baru lagi, yaitu tentang tafsir dan takwil Al-Quran. Ya, ini kita mulai dari surat Al-Fatihah. Ais bacaan Al-Fatihah 1 sampai 7. Taud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, ayo, udah jalan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya, jadi kita mulai dari surat Al-Fatihah. Ya. Bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Ar-Rahmani yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maliki Raja Yauma hari adin pembalasan. Iyaka hanya kepada Engkau na'budu kami mengabdi atau kami beribadah. Wa iyaka dan hanya kepada Engkau nasta'in kami minta pertolongan. Ihdina tunjukilah kami as-sirata jalan al-mustaqim yang lurus. Sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta yang Kau beri nikmat alaihim atas mereka. Ghairi bukan al-maghdubi, bukan orang-orang yang sesat, alaihim orang-orang yang ghadab itu dimurkai ya. Ghairi bukan al-maghdubi orang-orang yang dimurkai alaihim atas mereka. Wala dan bukan ad-dhallin orang-orang yang sesat. Yang pertama maksud ayat atau kandungan ayat dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, segala pujian itu milik Allah. Ya, segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah adalah Maha Pemelihara. Ya. Allah Maha
pemelihara sekalian alam. Ini ada keterangannya, Allah adalah pemelihara. Ini ada nomor 1 kata Rob, ya. Kata Rob itu artinya pencipta, penguasa, pendidik, penjaga, dan atau pemelihara. Itu yang kata Allah adalah Rob, ya. Terus sekalian alam, ini dijelaskan alam itu keadaan. Jadi maksudnya Allah adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu yang ada ini. Dalam hal ini berlaku istisna atau tahsis dengan akal. Wallahu a'lam. Jadi itu keterangan dari Allah adalah pemelihara dan sekalian alam atau seluruh alam tadi. Terus yang ketiga, kandungan yang ketiga, Allah itu maha pengasih, atau ada yang mengartikan pemurah. Allah itu maha pemurah atau pengasih kepada semua makhluk di alam ini, ya. Jadi Allah itu mengasihi kepada semua makhluk yang ada di alam, di dunia ini. Semuanya dikasihi oleh Allah. Allah itu maha pemurah, ya. Kemurahannya Allah itu semuanya makhluk yang ada di dunia maupun di langit, yang berupa manusia atau binatang atau makhluk-makhluk yang lainnya, semuanya itu dikasih kemurahan oleh Allah, ya. Masalah rezeki semuanya akan mendapatkan rezeki, ya. Itu pemurahnya Allah, atau Allah itu maha pengasih tadi. Terus yang keempat, Allah itu maha penyayang. Penyayang kepada orang yang beriman saja, yaitu di akhirat nanti. Nah, kalau Allah itu Ar-Rahim, itu Allah itu maha penyayang, itu dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beriman saja, yaitu nanti di akhirat nanti. Oleh orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah, maka rasa rahmannya Allah itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Makanya di dalam hadis ada penjelasan orang itu masuk ke dalam jannah itu karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah kepada mereka, orang-orang yang beriman. Terus kandungan yang kelima, Allah itu adalah raja yang memiliki hari pembalasan. Jadi Allah adalah raja yang memiliki hari pembalasan. Ini ada keterangan yang ketiga. Hari pembalasan adalah hari kiamat. Dikatakan demikian karena pada hari itu manusia akan mendapat balasan akibat usaha dan perbuatan yang telah dilakukannya selama hidup di dunia, ya. Jadi ini keterangan yang kelima tadi, ya. Allah adalah raja yang memiliki hari pembalasan, ya. Hari pembalasan itu adalah hari kiamat. Maka dikatakan demikian karena pada hari itu manusia akan mendapatkan balasan, ya. Nanti manusia itu akan dibalas apa yang dia usahakan. Jadi akibat-akibat yang ia usahakan di dunia dan perbuatan yang telah dilakukannya selama di dunia, semuanya nanti akan dibalas oleh Allah, ya. Mulanya kita hidup di dunia ini berhati-hati, ya. Jangan kita berbuat maksiat, karena perbuatan maksiat itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan neraka. Tapi bagi orang yang mereka itu berbuat kebaikan, ya, yang mengikuti Allah dan Rasulnya, mencontoh dari Al-Quran dan Sunnah, maka nanti akan dibalas oleh Allah dengan jannahnya. Sekarang yang keenam, kandungan yang keenam atau maksud ayat yang keenam. Orang beriman
mengabdi atau beribadah dan menyembah hanya kepada Allah dan minta pertolongan untuk dapat menegakkan dan menjalankan din al-Islam ini hanya kepada Allah. Ya, ini pada apa tadi? Ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu hanya mengabdi, ya, mengabdinya hanya kepada Allah. Ya, menyembahnya ya hanya kepada Allah, beribadahnya ya hanya kepada Allah. Itu orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman itu minta pertolongannya ya untuk dapat menegakkan dan menjalankan din al-Islam ini ya hanya kepada Allah, minta pertolongannya. Makanya kita hidup di dunia ini apa? Semuanya harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kandungan yang ketujuh. Orang beriman minta diberi hidayatu taufik kepada Allah agar dapat menempuh siratal mustaqim. Di sini ada keterangan hidayatut taufik. Ya, hidayatut taufik itu apa? Di sini disebutkan hidayah itu ada dua macam, yaitu hidayatul taufik dan hidayatul rasyid. Ya, ini keterangan yang berapa tadi? Nomor 7 ya. Jadi orang-orang yang beriman itu minta diberi hidayah taufik kepada Allah. Ya, agar dapat apa? Agar dapat menempuh siratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang mustaqim, ya, jalan yang lurus. Ini harus diminta. Jadi orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk minta. Mulanya pada kalimat pada ayatnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalannya al-mustaqim, orang-orang yang lurus. Ya, itu yang ke-7. Sekarang yang ke-8 tinggal 2, 8 sama 9. Ini nanti kandungannya saja. Yang ke-8, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan lurus adalah jalan yang ditempuh atau dijalani oleh orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka. Nah, jadi siapa orang-orang yang diberi nikmat atas mereka? Ini ada keterangan. Yang kelima, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah ini adalah 1, para nabi, orang-orang siddiqin, terus syuhada, terus sholihin, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 69. Jadi ini Allah menerangkan apa? Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Itu ada berapa? 4. Nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Jadi itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ya, pada kalimat tadi apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jadi orang-orang yang diberi nikmat atas mereka itu adalah 4 apa? Golongan tadi, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Terus selanjutnya jadi mana? Poin yang ke-8 ya. Tadi siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh atau dijalani oleh orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka. Ya, terus yang terakhir, kandungan yang terakhir nomor 9. Siratal mustaqim itu bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Allah murkai atas mereka,
dan bukan pula jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat. Jadi ini ada keterangan orang-orang yang Allah murkai atas mereka. Nah, ini nomor 6. Ini. Jadi orang-orang yang dimurkai Allah itu maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Terus yang ke-7 yang apa? Tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu orang-orang yang sesat. Nah, orang-orang sesat itu siapa? Maksudnya adalah orang-orang Nasoro, ya. Jadi ini kandungan dari surat Al-Fatihah, ya, ada 9 kandungan atau 9 maksud, ya. Mungkin itu aja sementara karena sudah sholat azan Isya. Kita lanjutkan insyaallah lain kali. Yang B, pengertian yang dapat diambil darinya, ya. Mungkin itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.